Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membuat video praktikum mengenai pemeriksaan kimia urin. Untuk lebih lanjut, simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan kimia urin merupakan salah satu bagian dari urinalisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan zat kimia dalam urin. Hasil pemeriksaan ini dapat membantu dalam memantau perubahan atau kelainan pada komponen urin yang menjadi indikator suatu penyakit. Hasil pemeriksaan ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis, memantau perkembangan penyakit, dan mengevaluasi keberhasilan terapi. Ujian praktikum kali ini untuk mengetahui cara pemeriksaan kimia urin menggunakan metode dipstick serta mengidentifikasi dan menginterpretasikan parameter kimia urin untuk membantu menilai kondisi kesehatan dan mendeteksi penyakit. Manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pemeriksaan kimia urin, serta memahami fungsi hasil sebagai alat diagnosis penyakit dan pemantauan penyakit. Jenis sampel yang digunakan yaitu 1. Urin sewaktu, yang kedua urin pagi pertama, yang ketiga urin listrik. Sampel yang baik yaitu 1. Sampel yang segar dan diperiksa kurang dari 2 jam setelah pengambilan. Yang kedua, disimpan dalam wadah yang bersih dan steril. Yang ketiga, volume cukup kurang lebih 10-15 ml. Yang keempat, tidak terkontaminasi feses, darah menstruasi, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima, diambil dengan teknik yang benar, terutama urin listrik. Baik, untuk alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama, sampel urin, strip urin, pipet tetes, tabung reaksi, beserta rak tabung reaksi. Prinsip kerja dipstick atau strip test urin adalah reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna pada strip reagen untuk mendeteksi dan mengukur kandungan tertentu di dalam urin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah pemeriksaan kimia urin. Yang pertama itu ada sampel urin. Sampel urin ini kita akan memindahkan ke tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Kita akan ambil dulu sampel urinnya menggunakan pipet tetes, lalu kita akan pindahkan ke tabung reaksi. Setelah kita sudah pindahkan ke tabung reaksi urin tersebut, kita akan mengambil strip urin. Setelah kita sudah mengambil strip urin, kita akan mencelupkan strip urin ke dalam tabung reaksi yang berisi urin. Setelah dicelupkan, kita akan menarik strip urin dan mentiriskan ke dalam tisu, dan kita tunggu selama beberapa detik. Kita akan menunggu hasil perubahannya dan kita tentukan apakah sesuai dengan tabel warna urin. Kita sudah melanjutkan pemeriksaan pada strip urin. Kita akan mencatat hasil pemeriksaan pH. Yang pertama itu ada pH urin, eritrosit, leukosit, protein urin, dan nitrit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, penjelasan hasil parameter urin. Yang pertama, penjelasan hasil parameter pH urin. Pada pemeriksaan pH urin, nilai pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan urin. Nilai pH urin normal berkisar antara 4,5 hingga 8,0. Urin yang bersifat asam dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan tinggi protein, sedangkan urin yang lebih basah dapat disebabkan oleh pola makan vegetarian atau adanya infeksi saluran kemih. Hasil pemeriksaan pH membantu dalam menilai kondisi metabolisme dan fungsi ginjal. Yang kedua, penjelasan hasil parameter protein urin. Pada pemeriksaan protein urin, hasil normal ditunjukkan dengan tidak adanya protein urin atau hasil negatif. Adanya protein dalam urin disebut proteinuria yang dapat mengindikasikan gangguan pada ginjal seperti kerusakan glomerulus atau penyakit ginjal lainnya. Pemeriksaan protein urin penting untuk mendeteksi kelainan fungsi ginjal secara dini. Glukosa adalah gula yang menjadi sumber energi tubuh. Hasil positif berarti terdapat glukosa dalam urin yang dapat mengindikasikan kadar gula darah tinggi, sedangkan hasil negatif berarti tidak terdapat glukosa dalam urin dan menunjukkan kondisi normal. Sedangkan keton adalah zat yang dihasilkan dari pemecahan lemak. Hasil positif berarti terdapat keton dalam urin akibat tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, sedangkan hasil negatif berarti tidak terdapat keton dalam urin dan menunjukkan metabolisme normal.
Bilirubin adalah hasil pemecahan hemoglobin yang diproses oleh hati. Di dalam urin biasa hasilnya negatif. Jika positif, maka menunjukkan adanya gangguan fungsi hati dan penyumbatan di saluran empedu. Selanjutnya, urobilinogen adalah hasil pemecahan bilirubin di usus yang sebagian keluar melalui urin. Nilai normalnya rendah. Jika meningkat, maka ada gangguan fungsi hati dan kerusakan pada sel darah merah. Pada parameter darah, jika menunjukkan hasil negatif, maka menandakan nilai normal, sedangkan pada hasil positif menandakan adanya eritrosit, hemoglobin, atau mioglobin dalam urin yang dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih, batu ginjal, trauma, gangguan ginjal, atau kontaminasi menstruasi. Dan di parameter nitrit, seperti pada parameter darah sebelumnya, jika menunjukkan hasil negatif, maka menandakan nilai yang normal. Namun, apabila menunjukkan hasil yang positif, berarti mengindikasi adanya bakteri penghasil nitrit, terutama bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, dan mengarah pada kemungkinan ISK atau infeksi saluran kemih. Selanjutnya, parameter leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Hasil negatif menunjukkan kondisi normal, sedangkan hasil positif mengindikasikan adanya infeksi atau peradangan pada saluran kemih. Selanjutnya yaitu parameter berat jenis. Berat jenis merupakan parameter yang menunjukkan tingkat konsentrasi urin dan kemampuan ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan. Nilai normal berkisar antara 1,005 sampai 1,030. Nilai yang meningkat dapat menunjukkan dehidrasi atau diabetes mellitus, sedangkan nilai yang menurun dapat mengindikasikan konsumsi cairan berlebih dan gangguan fungsi ginjal. Faktor yang mempengaruhi hasil yaitu makan dan minum, obat-obatan, aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, status hidrasi, waktu pengambilan sampel yang tidak tepat, penyimpanan sampel yang tidak tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan kimia urin. Yang pertama, sampel urin harus segar. Yang kedua, wadah harus bersih dan juga kering. 3, volume urin yang cukup. 4, homogenisitas sampel. 5, perhatikan identitas pasien. 6, perhatikan waktu pemeriksaan. 7, hindari kontaminasi. 8, perhatikan reagen atau urin strip. 9, ikuti waktu pembacaan hasil. Dan yang terakhir, perhatikan faktor interferensi seperti mengonsumsi obat-obatan tertentu dan juga vitamin C dosis tinggi. Kesimpulan dari praktikum ini adalah pemeriksaan kimia urin dengan metode digitik dapat digunakan untuk menilai kondisi kesehatan melalui berbagai parameter urin secara cepat dan mudah. Demikian video praktikum kimia urin dari kelompok 2. Terima kasih dan selamat datang.